Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Munzir Official. Di kali ini kita akan ngobrol tentang sirah nabawiyah atau sirah Nabi Muhammad SAW, di mana kita sudah obrolin di waktu-waktu sebelumnya, di mana di sana kita menceritakan tentang ayah Nabi Muhammad SAW yang itu adalah Abdullah, di mana disembelih demi dia 100 ekor onta dan lain-lain dari cerita beliau, sampai beliau diminta oleh banyak wanita untuk menikahi mereka, bahkan diminta untuk bermaksiat sama wanita-wanita itu dari wajahnya beliau yang terang benderang dan indahnya wajah beliau, hingga wafatnya ayah Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang ataupun ayah Nabi Muhammad sedang bepergian menuju ke Yathrib atau ke Madinah Al-Munawwarah, di mana di sana tempat keluarga dari ibunya orang tersebut, tempat akhwal atau tempat dari para paman-pamannya Nabi Muhammad SAW dari Bani Najjar. Dan begitulah berjalan cerita beliau SAW hingga lahirnya beliau di waktu yang sangat mulia, yang sangat agung. Banyak perubahan, banyak keajaiban terjadi, di mana jatuhnya 14 balkon ataupun tempat yang berada di istana Syurafah, ataupun 14 balkon itu jatuh di istana kekufuran, dan juga api yang disembah berapa ratus ribu tahun tak padam di waktu harinya lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan juga berkurangnya salah satu danau yang berada di sawah, kalau berkurangnya beberapa danau, dan juga di mana pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, setiap bayi lahir di hari itu atau di malam itu lahirnya menjadi anak laki-laki, dan banyak sekali keajaiban ataupun kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala taruh hanya di hari lahir beliau. Hingga mendekat hari lahir Nabi Muhammad SAW, di mana sebelum itu kita ketahui hamilnya ibu Nabi Muhammad SAW tanpa mendapatkan atau tanpa kesakitan apapun. Berkata ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatina Aminah, beliau berkata bahwa aku pada saat aku pada saat aku membawa Nabi Muhammad SAW, aku tidak merasakan apa-apa, aku tidak merasakan kesakitan, aku tidak merasakan apa-apa, kecuali aku hanya merasakan haidku terangkat, aku tidak haid lagi. Jadi dengan itu aku tahu bahwa aku sedang hamil. Setelah itu besarlah Nabi Muhammad SAW. Pada saat di malam-malam terakhir sebelum melahirkan Nabi Muhammad, dia ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah, sering kali bermimpi melihat Rasulullah, orang-orang para nabi-nabi Allah SWT di mimpinya, berkata, jika lahir matahari kemuliaan, berilah nama Muhammad. Dan begitu terus banyak sekali yang para nabi yang bertemu ataupun mendatangi ibu Nabi Muhammad SAW di mimpinya setelah sampai di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan ulama menyebutkan itu di malam 12 Rabiul Awal di tahun atau di Amil Fil, di tahun gajah, lahirlah matahari ataupun terbitlah matahari hidayah, matahari yang paling indah, seorang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dilahirkan dalam sebersih-bersihnya keadaan, di mana dikatakan pada saat lahirnya Nabi Muhammad ada 2 bidadari yang datang dari surga khusus untuk membantu persalinan ataupun persalinannya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Setelah lahirnya beliau dikeluarkan bukan kepala dulu, karena normalnya bayi itu yang keluar sebelum keluar, yang pertama kali keluar dari perut ibunya adalah kepala, setelah itu kedua tangan dan kakinya. Tapi Rasulullah SAW yang pertama kali keluar adalah kaki beliau, setelah itu kedua tangan beliau, setelah itu kepala beliau. Lahir awal kali beliau keluar dari perut ibunya langsung sujud. Setelah mengangkat dari sujudnya, menunjukkan tangannya ke langit, menunjukkan bahwa sujudnya bahwa beliau imam ahli sujud atau pemimpin dari orang-orang ahli sujud, dan beliau mengangkat tangannya ke langit, menunjukkan kesatuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Setelah itu dibalut beliau dengan bahan yang terbuat dari sutra berwarna hijau. Setelah itu dikatakan oleh banyak para ulama, dibawalah Nabi Muhammad SAW mengelilingi alam semesta oleh malaikat Jibril. Setelah dikembalikan, Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya, sampailah kabar kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib yang tadi kita sebutkan.
sedangkan ayahnya udah wafat. Diberikanlah nama Muhammad. Setelah diberikan nama Muhammad, sampailah kabar kemana-mana, bahkan sampai paman Nabi Muhammad yang memusuhi beliau pada saat beliau besar. Nanti kita akan ceritakan di cerita-cerita mendatang. Sampai kepadanya kabar dari pembantunya yang ataupun hambanya yang datang memberikan kabar kelahiran Nabi Muhammad. Langsung dikatakan kepadanya, kau adalah orang yang bebas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau membawakan kepadaku kabar gembira kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan sebab cerita tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan siksanya kepada orang ini, kepada Abu Lahab. Dan sepertilah tadi azan, jadi kita berhenti sebentar azan subuh karena sekarang sudah waktunya masuk waktu fajar. Setelah itu, pada saat setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW dan gembiranya pamannya dan keringanan yang terjadi untuknya sebab gembiranya dia dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan terjadinya banyak perubahan-perubahan dari jatuhnya berhala, matinya beberapa api yang disembah, jatuhnya tiang-tiang di beberapa kerajaan orang-orang kafir, dan juga banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ataupun hal-hal yang terjadi menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga timbulnya salah satu bintang yang dipercayai bahwa itu bintang Rasulullah SAW, di mana timbul di waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi keajaiban yang terjadi setelah lahirnya Rasulullah SAW, disusukan oleh ibunya dan juga disusukan oleh wanita yang Thuwaibah al-Aslamiyah, dan juga disusukan juga Nabi Muhammad SAW setelah beliau udah lumayan besar, di mana adat ahli Mekah itu mereka memberikan anak-anak mereka itu kepada ibu asuh, di mana karena Mekah tempatnya yang gersang dan banyaknya orang-orang yang datang ke sana, jadi dikirim anak itu ke dusun ataupun ke kampung, di mana di kampung itu makanannya masih makanan-makanan yang sehat dan juga banyak air di sana, dan juga orang-orang dusun juga bahasa mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang berada di kota. Begitulah juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Datangnya orang-orang dari tempat yang dinamakan Bani Sa'ad, kelompok dari Bani Sa'ad, Gabilah Bani Sa'ad. Mereka datang untuk mengambil anak-anak, dan ada salah satu wanita di sana bernama Halimah As-Sa'diyah. Beliau berada di atas keldainya ataupun hewan tunggangannya, onta betina kalau tidak salah. Di atas keldainya itu dabahnya dia, saya tidak tahu pastinya antara onta betina atau keldai. Dabah ataupun onta itu atau hewan tunggangan tersebut sampai ke Mekah telat, dan teman-temannya sudah sampai duluan. Jadi anak-anak itu sama orang tuanya itu ditaruh di depan Ka'bah. Datang ini wanita-wanita ini mengambil anak-anak tersebut untuk dididik dalam waktu beberapa tahun. Setelah itu dikembalikan lagi dan diberikan upah untuk didikan tersebut. Begitu juga datang ini Halimah Sa'diyah bertanya-tanya mencari anak untuk dibawa, hingga datanglah satu orang, itu kakek Nabi Muhammad SAW, dia adalah Abdul Muttalib, mengatakan kepada perempuan itu, kepada Halimah Sa'diyah, apa engkau mencari seorang anak? Dijawab oleh Sayyidina Halimah, iya aku ingin membawa anak. Tapi dikatakan lagi, aku ada di sini anak, tapi dia anaknya yatim dan tidak mempunyai ayah, ayahnya sudah wafat. Terus wanita tersebut ataupun Sayyidina Halimah Sa'diyah, beliau merasa malas untuk membawa karena untuk apa membawa anak yang yatim, karena tidak bisa memberikan upah apa-apa nantinya. Ayahnya tidak akan bisa memberikan upah yang orang tuanya tidak akan bisa memberikan upah yang besar. Tapi dijawab olehnya, aku akan bermusyawarah. Ini salah satu mulianya musyawarah, bermusyawarah dengan apa? Dengan suamiku. Dia pergi ke suaminya dan bermusyawarah. Dikatakan oleh suami, kita lihat dulu anaknya, apa yang akan kita lihat, mungkin kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah mereka melihat Rasulullah SAW. Dilihatlah Muhammad SAW yang mulia, yang agung ini, dia menggunakan baju sutra yang berwarna hijau atau dibedong dengan sutra yang berwarna hijau. Dibukanya wajah Nabi Muhammad oleh Sayyidatna oleh
yang mulia, yaitu yang akan menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Halimah Sa'diyah. Dibuka wajah Nabi SAW, dilihat matanya yang indah, dilihat wajahnya yang mulia, yang terang benderang. Dikatakan oleh Sayyidina Halimah, ini yang kita cari, ini yang kita cari, akan dibawa oleh dia. Dengan gembiranya beliau melihat itu, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baik, ia tertawa, tersenyum. Dibawalah Rasulullah SAW menuju ke Bani Sa'ad, dan terjadi di sana banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, banyak sekali hal-hal di luar nalar ataupun hal-hal keajaiban yang terjadi. Salah satunya adalah pada saat Sayyidina Halimah Sa'diyah ini menggendong Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mulai menyusui Nabi Muhammad SAW waktu beliau masih berada di Mekah. Berkata Sayyidina Halimah, pada saat aku angkat Nabi Muhammad, ku dekatkan beliau untuk menyusuinya. Sebelumnya aku aku tidak membawa susu, bahkan anaknya pun, dia juga punya anak lain lagi, anaknya pun nangis semalaman karena tidak ada ASI untuk diminum. Setelah menggendong Nabi Muhammad SAW langsung terpenuhi ASIku, dan aku merasa segar, aku merasa sehat, aku merasa kuat hanya dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW pada saat beliau masih bayi. Dibawalah pada saat Sayyidina Halimah ini menaiki hewan tunggangannya, menaiki keledainya tersebut, langsung hewan tunggangan itu berdiri dengan tegak, berjalan dengan cepat, hingga berjalan lebih cepat daripada hewan tunggangan wanita-wanita lainnya. Padahal wanita-wanita lainnya datang lebih dahulu dengan hewan-hewan mereka yang cepat. Tapi Sayyidina Halimah setelah menggendong Nabi Muhammad, dipenuhi kekuatan, hewan tunggangannya itu berjalanlah dengan cepat sampai duluan ke kota mereka. Pada saat mereka sampai masuk ke rumah, berkata Sayyidina Halimah, kita sampai di malam hari, di mana kita tidak punya cahaya di malam hari di rumah kita selain wajah Rasulullah SAW. Juga kita mempunyai beberapa hewan ataupun kita mempunyai beberapa kambing untuk kita ternak. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang, setiap beliau memegang kambing yang tidak ada susunya, langsung keluar susunya. Setiap Nabi Muhammad memegang kambing yang sakit, langsung sembuh. Dan begitulah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan sebagian bahwa Nabi Muhammad sempat bermain-main dengan bulan. Beliau duduk di bawah bulan di malam hari terbuka. Beliau menunjukkan langit, bermain dengan jarinya, menunjukkan ke kanan dan ke kiri. Bulan pun berputar ke kanan dan ke kiri. Juga diceritakan banyak lagi keajaiban-keajaiban dan irhasat atau bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu atau anak ini akan menjadi nabi di kelaknya, yang terjadi di hari-hari itu atau di waktu itu, khususnya waktu di perjalanan ke Bani Sa'ad, di mana juga Sayyidina Halimah Sa'diyah menyebutkan bahwa di perjalanan itu tidak ada batu ataupun pohon kecuali memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita akan menutup dengan cerita terakhir ini, di mana waktu Nabi Muhammad masih di Bani Sa'ad. Mungkin kita belum keluar dari cerita di Bani Sa'ad itu. Mungkin episode yang akan datang juga akan kita masih membicarakan cerita Nabi Muhammad di Bani Sa'ad. Ada mungkin 2 atau 1 cerita terakhir di Bani Sa'ad. Tapi sebelum itu kita akan tutup dengan cerita ini, di mana di salah satu tahun kota itu atau tempat tinggal mereka tidak dituruni hujan dalam waktu yang lama, sampai keringnya sumur, hausnya mereka, mulai mereka sakit, mulai hewan-hewan mereka sakit karena tidak ada minuman, tidak ada pohonan tumbuh karena tidak ada air, dan mereka lah langsung pergi menuju Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa Nabi Muhammad SAW, beliau masih bayi, ke tengah-tengah padang pasir, mengangkat Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Allah, dengan kemuliaan anak ini di sisimu, berilah kami hujan." Dan mereka mengulanginya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan untuk mereka dengan berkat Rasulullah SAW. Insyaallah kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita. Selebihnya mohon maaf. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Ada apapun komen bisa langsung di bawah. Semoga bermanfaat. Tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.